Sehat nggak? Ya, karena mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 5:11 ya, mungkin bisa kita mulai aja langsung. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, nikmat Islam, ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan baik, dengan keadaan sehat dan semangat untuk menuntut ilmu ya insyaallah. Tak lupa salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena beliaulah kita bisa menikmati nikmat Islam, agama yang sempurna, agama yang menjadi pedoman bagi hidup kita untuk mengetahui hakikat kehidupan ini begitu ya. Nah, perkenalkan saya Aditya Arianto dari Takmir DKM Masjid Raya Universitas Padjadjaran. Mungkin langsung pada sore kali ini yang akan membersamai teman-teman ya, sebagai moderator pada kajian sore kali ini dengan judul Masjid Kampus sebagai wadah untuk melahirkan cendekiawan Muslim, yang akan dibersamai oleh Profesor Ganjar Kurnia. Nah, sebelumnya kita akan adakan dulu membaca Al-Quran agar kajian kita diberkahi oleh Allah. Dan pembacaan Al-Quran akan dibawakan oleh Ustadz Arif. Pada Arif Adila dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. Ya, terima kasih kepada Air Fadilah yang telah membaca Al-Quran. Mungkin langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Harian Masjid Raya Universitas Pajajaran pada Pak Junardi Harahap, PhD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Profesor Dr. Ganjar Kurnia sebagai Ketua Senat Universitas Pajajaran dan juga Rektor ke-10. Pak Warek bidang akademik dan kemahasiswaan Prof. Arif Kartasasmita. Kiai Dr. Hasbini, Ketua Umum Pengelola Masjid di lingkungan Universitas Pajajaran. Nah, alhamdulillah kali ini Masjid Raya Unpad mengadakan kajian tematik dan atur nuhun kepada Prof. Dr. Insinyur Ganjar Kurnia DEA yang telah bersedia menjadi pembicara, penceramah dengan tema Masjid Kampus sebagai wadah untuk melahirkan cendekiawan Muslim. Ya, atur nuhun, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Junardi Harahap, PhD atas sambutannya. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke kajian dengan tema Masjid Kampus sebagai wadah untuk melahirkan cendekiawan Muslim. Mungkin sebagai prolog bahwa dimana kalau kita melihat Masjid Kampus ini memiliki potensi yang besar gitu untuk sebagai pusat dakwah di kampus ya. Bagaimana peran Masjid Kampus sebagai pusat dakwah Islam di kampus itu, kemudian bagaimana kita sebagai mahasiswa Muslim gitu, bagaimana kita bisa menselaraskan background keilmuan kita, baik yang di hukum, peternakan, pertanian dan lain sebagainya, untuk bisa menselaraskan dengan kenaikan juga keimanan dan ketakwaan kita begitu ya. Dan seharusnya kita bisa begitu dengan semakin menaiknya keilmuan kita, tapi juga bisa tetap menjaga atau bahkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana peran kampus di sana? Mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, langsung saja kita berikan tempat kepada pemateri kita pada hari sore kali ini ya, yaitu pada Profesor Ganjar Kurnia. Dipersilahkan untuk mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahwa pada sore hari ini saya punya kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman. Walaupun judulnya Masjid Kampus sebagai wadah untuk melahirkan cendekiawan Muslim, mungkin saya hanya membahas mengenai bab itu adalah pada hanya bagian akhir saja. Dan bagian akhir itu hanya satu alinea saja yang nanti menjadi bahan diskusi oleh kita semua. Yang kedua, mohon maaf saya tidak bisa bergabung ke Jatinangor, tapi alhamdulillah dengan fasilitas Zoom ini kita bisa bertemu muka. Baik teman-teman, saya memulai. Jadi ini lebih banyak background, kemudian baru nanti kita, tadi saya katakan saya hanya akan menyampaikan satu alinea saja mengenai Masjid Kampus itu. Dua orang dosen Fakultas Psikologi, yaitu Dr. Zainal Abidin dan Dr. Gimi Pratama Siswadi, itu menulis sebuah buku yang berjudul Psikologi Korupsi. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa korupsi paling tidak memiliki 5 komponen.
yaitu korupsi adalah suatu perilaku. Perilaku tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral, terjadi atau dilakukan dalam public office setting. Nah, apabila kita lihat dari kelima komponen tadi, menarik kiranya apabila kita lihat aspek perilaku ini harusnya mendapatkan perhatian utama. Karena di dalam pandangan saya, korupsi itu hanyalah bagian hilirnya saja. Muaranya sendiri adalah perilaku tidak jujur. Karena apabila berperilaku jujur, kalaupun mempunyai kesempatan dan mempunyai kedudukan atau wewenang di public office, mereka tidak akan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara-cara melanggar hukum atau menyimpang dari norma yang berlaku, termasuk norma agama. Ketika Montesquieu menggagas trias politika, asumsinya bahwa para penghuni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif berperilaku jujur. Menarik untuk disimak bahwa salah satu kesimpulan dari buku psikologi korupsi tersebut adalah bahwa korupsi dilakukan tidak soliter, alias berjamaah, di dalam suatu institusi yang sama, lintas lembaga, sehingga asumsi dasar dari trias politika itu tidak berlaku. Ada perantara dan ditambah dengan keterlibatan pengusaha atau korporasi. Nah, ini yang harus kita lihat. Karena kekuasaan bisa dijadikan ladang untuk memenuhi birahi hedonisme pribadi, pundi-pundi kelompok dan atau golongan, maka hubungan antar pengisi kelembagaan bisa jadi saling mengunci dengan kartu truf masing-masing atau dalam bentuk koalisi gajah yang bisa kita sebut tahu sama tahu. Jadi legislatif, eksekutif, yudikatif itu jangan-jangan sebetulnya semuanya berada di dalam lingkaran yang hasil penelitiannya seperti itu, dan mereka saling memegang, saling mengunci, tahu sama tahu. Nah, masalahnya adalah perilaku tidak jujur ini sepertinya merebak kemana-mana dan di mana-mana. Walaupun semakin lama semakin baik, sehingga pada tahun-tahun terakhir sudah kurang menyeruak. Namun misalnya kita tahu bahwa ujian nasional seringkali juga menjadi teater total ketidakjujuran. Dengan aktor mulai dari para pejabat, guru, percetakan, orang tua, dan murid itu sendiri. Kita tahu juga demi anak, orang tua sering ikut mencari bocoran soal dan juga menyogok. Ada bocoran, pasti ada yang membocorkan. Ada yang menyogok, pasti ada yang disogok. Tragisnya untuk kasus di pendidikan, orang yang disogok tersebut adalah orang-orang yang terutama harus menegakkan kejujuran. Hal yang sama terjadi pada penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Untuk pelaksanaan seleksi bersama dulu, saya pernah jadi ketua pelaksana SBMPTN, dibentuk panitia nasional oleh para rektor. Biaya yang dikeluarkan saat itu sekitar 175 miliar, mungkin sekarang lebih banyak. Melibatkan panitia yang bekerja sepanjang tahun, membuat puluhan set soal dengan tingkat kerahasiaan tinggi, petugas percetakan yang dikonsinyir selama 1 bulan lebih, pengiriman soal dilakukan dengan pengawalan ketat para aparat. Pada saat ujiannya, disewa ribuan ruang dengan melibatkan puluhan ribu pengawas. Biayanya selain dari pemerintah, juga notabene uang rakyat, yang notabene uang rakyat, juga dari uang para peserta sendiri. Sebagai kegiatan yang bersifat massal, biaya terbesar dari SBMPTN pada saat itu adalah honor untuk pengawas mencapai 60 miliar. Apabila peserta jujur, uang sebesar itu bisa digunakan untuk kegiatan lain yang lebih produktif dan bermanfaat. Tapi realitasnya memang masih banyak yang tidak jujur. Hampir setiap tahun perjokian itu terjadi. Dan urusan sontek-menyontek pada saat itu sudah menggunakan teknologi. Misalnya melalui jam tangan dan sebagainya. Apabila kemudian orang-orang yang tidak jujur tersebut diterima di perguruan tinggi negeri, sungguh telah keluar dari akal sehat dan telah mencederai rasa keadilan hampir 1 juta pendaftar. Nah, jadi ini ya
orang-orang yang tidak jujur ini juga kan mencederai orang-orang yang, dan mereka itu suatu saat diterima di perguruan tinggi dan tadi akan menjadi cendekiawan. Ya. Nah, perilaku penyontek sebagai bentuk ketidakjujuran yang apabila sudah dimulai sejak di bangku sekolah dapat berlanjut dalam bentuk yang lain di masa berikutnya, termasuk perilaku koruptif. Kita mengetahui ada peribahasa yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Di perguruan tinggi juga kita melihat masih banyak kasus-kasus ketidakjujuran, antara lain adalah perilaku plagiarisme. Kita pun sering mendengar bahwa untuk diterima di suatu pekerjaan atau jabatan masih ada juga yang menyogok dengan jumlah uang yang melebihi jumlah gaji yang akan diterima berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Besar uang sogokan pada akhirnya ditutup dengan ketidakjujuran baru, yaitu korupsi selama masa jabatan. Konon, untuk urusan korupsi ini sudah ada hitungan matematisnya. Uang yang dikorupsi harus lebih besar daripada biaya kalau tertangkap, yaitu untuk membayar ketidakjujuran para penegak hukum yang akan mengambil keputusan, biaya hidup selama di Pordeo, dan biaya keluarga yang ditinggalkan selama masa ditahan. Hebatnya lagi, uang korupsi tersebut digunakan pula untuk naik haji dan umroh berkali-kali. Karena hitungan matematisnya uang, maka urusan malu tidak diperhitungkan lagi, termasuk oleh keluarganya yang notabene sebagai penikmat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa korupsi bisa dilakukan secara bahu-membahu oleh satu keluarga, suami dengan istri, ayah dengan anak, mertua dengan menantu, dan sebagainya. Kita juga pernah melihat satu kasus di mana nilai-nilai ini ternyata merebak di masyarakat. Tahun 2012 ada seorang ibu yang melaporkan kebobrokan ujian nasional tahun 2012. Justru terusir dari wilayahnya, dimusuhi oleh sekolah, guru, tetangga, dan orang tua murid lainnya. Jadi betapa miris ketika mendengar kasus-kasus bahwa untuk berkata jujur saja takut atau harus meminta maaf terlebih dahulu. Jadi untuk berjujur saja harus takut minta maaf terlebih dahulu. Nah, jadi teori Durkheim, ini seorang sosiolog Prancis, tentang perilaku tetap masyarakat yang tidak tergantung kepada karakteristik individualnya, sebagai penunjuk perilaku sosiologis yang dikontrol oleh budaya tradisi tinggal cerita. Budaya malu sebagai budaya adiluhung masa lalu dalam bentuk indigenous knowledge atau kearifan lokal ternyata tidak mampu mengarahkan syahwat individual ini. Ketika ketidakberdayaan masyarakat dengan budayanya menyebabkan budaya destruktif seperti ketidakjujuran ini. Hal tersebut berada di atas angin sehingga kalau dibiarkan bisa menghasilkan budaya baru, yaitu budaya tidak jujur. Nah, bagi mereka yang beragama Islam, ini ketidakjujuran akan terkait dengan pemaknaan rukun iman, terutama rukun iman tentang keberadaan Allah, malaikat, dan hari akhir. Nah, ini sebetulnya yang dibacakan tadi ya, ayatnya. Kalau saya seringkali menyatakan begini, ketika kita mengatakan di dalam salat itu ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkanlah kepada jalan yang lurus, maka Allah menjawabnya langsung sebetulnya di dalam surat Al-Baqarah gitu kan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Jadi jalan yang lurus itu dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, kemudian jalan yang lurus berikutnya itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib itu sebetulnya terutama adalah keberadaan Allah. Kemudian juga keberadaan malaikat. Nah, jadi kemudian ini yang harus dilihat ya. Kemudian misalnya di dalam ayat kursi kita tahu bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, bahwa Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Allah itu Sami'un Alim, Allah itu Sami'un Basir. Kemudian di dalam Al-Alaq itu dikatakan alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan manusia, dan seterusnya. Ini masalah.
Jadi orang Indonesia pasti tidak ada satupun yang mau disebut ateis. Tapi apabila Tuhan hanya dianggap hadir pada saat ibadah, sementara di saat lain tidak ada, mungkin kata yang tepat yang beberapa kali saya sering kemukakan adalah ateis kadang-kadang. Kita tentu saja sudah sering mendengar cerita hikmah tentang seorang anak gembala yang diajak kongkalingkong oleh Umar bin Khattab tentang gembalaan milik majikannya. Lalu anak itu menjawab, kalau begitu Tuhan ada di mana? Nah, sekarang baru kita lihat keterkaitannya nanti dengan urusan cendekiawan di masjid. Survei Litbang Kementerian Agama pada tahun 2007 di 13 provinsi yang kemudian disipir oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid, mungkin sekarang sudah bergerak. Jadi umat Islam Indonesia ini 92% melaksanakan sholat 5 waktu, 97,3% berpuasa Ramadan, jadi berpuasa lebih banyak dibandingkan dengan yang sholat 5 waktu, dan 77% berzakat. Survei Profesor Riyaz Hasan dari Flinders University menunjukkan yang lebih tinggi lagi dari angka tersebut. Nah, kalaulah tingkat ritualitas tinggi, sementara ketidakjujuran tadi berperilaku menyimpang, hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara kesolehan spiritual dengan kesolehan sosial. Setelah berbilang tahun, sebetulnya cita-cita Snokhulproje akhirnya terwujud juga. Dan para koruptor, selain banyak, ini masalah kita, para koruptor itu selain rata-rata bergelar haji, tingkat pendidikannya pun bukan main-main. Di dalam buku psikologi korupsi tercatat ada 332 orang doktor, 147 orang bergelar master, 119 orang lulusan S1, dan 10 orang koruptor, 10 orang profesor yang menjadi koruptor. Nah, ini dua variabel ini menarik. Tingkat keagamaan tinggi, tingkat pendidikan juga tinggi. Ya, jadi kalau disebutkan cendekiawan tadi, cendekiawan. Nah, ini cendekiawan ini juga yang yang melakukan diantaranya adalah melakukan korupsi. Dan kalau kita lihat juga mungkin di dunia yang lain, di luar dunia di dunia lain tadi, yang 332 orang doktor, 147 orang bergelar master itu, ya semuanya tadi menyebar di mana-mana. Ini yang tercatat saja. Dan Jawa Barat juga, alhamdulillah ini juara ke-1 ya. Jabar juara untuk korupsi ya, tapi alhamdulillah tuh astagfirullah ya. Untuk korupsi Jabar ini kan nomor 1. Di antaranya 16 kepala daerah, bupati dan wali kota itu yang ditangkap ya. Kemudian ada lagi yang lain. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa banyak orang yang tidak setuju dengan sekularisme, namun realitasnya sekularisme dalam pengertian terpisahnya antara ibadah dengan kehidupan sosial keseharian ternyata bukan hanya dianut, namun juga dilaksanakan. Kita tahu juga dulu ada seorang koruptor yang ditangkap di luar negeri. Waktu ditangkap dia sedang berpuasa. Jadi ini koruptor, sarjana juga, cendekiawan juga. Dia ditangkap sedang berpuasa. Jadi banyak juga para koruptor yang bisa lolos dari jeratan hukum sampai masuk ke liang lahat dan bahkan tanpa proses pengadilan sekalipun. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang tadi, yang lanjutan dari Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, sebetulnya itu Nah, ini yang surat Al-Baqarah tadi ya disebutkan juga, sebetulnya kita juga kan harus berpercaya kepada hari akhir. Jadi sekarang ini banyak orang yang sudah tidak percaya kepada hari akhir. Tidak percaya kepada hari akhir ini tentu saja menyebabkan dia berperilaku sehari-hari yang menyimpang dari apa yang digariskan oleh agama. Jadi nah, kemudian uraian yang saya gambarkan di atas bahwa ini permasalahan yang kita hadapi sekarang ini adalah krisis keagamaan. Yang intinya adalah tidak termaknainya keberadaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kalaulah kemudian agama tidak sanggup membangun perilaku akhlakul karimah, yang bisa dipertanyakan adalah metodologi pendidikan agama yang dilakukan selama ini. Jadi keberadaan Allah, keberadaan malaikat, keberadaan hari akhir harus bisa dijadikan sebagai pengarah untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, termasuk konsekuensinya terhadap kehidupan kemanusiaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Pendidikan akidah, terutama akidah, ketauhidan, ya tadi rukun imanan, harus menjadi kurikulum pendidikan yang langsung diamalkan. Nah, ini jadi ada kesenjangan antara apa yang ditulis di dalam Al-Baqarah itu, yang tadi, ya, beragama 93% sholat, begitu, tapi keadaan negeri ini banyak yang koruptor, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini kan berarti ada masalah. Jadi mungkin tadi pernah juga ada kejadian bahwa beberapa hakim, kalau tidak salah pada saat itu di mana di Sumatera Utara ditangkap ketika sedang puasa juga. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang kampus, ya kampus itu sudah pasti menghasilkan para cendekiawan. Tapi cendekiawan yang bagaimana? Dari uraian di atas kita melihat bahwa banyaknya koruptor yang notabene lulusan perguruan tinggi, para cendekiawan dan beragama Islam. Jadi sekali lagi ini menunjukkan ada masalah di dalam sistem pendidikan keagamaan kita. Terutama hal yang terkait dengan akidah yang dapat tercermin dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, kalau menurut saya, kalau menghasilkan cendekiawan, kalau cendekiawan itu kan pasti itu, kampus itu menghasilkan cendekiawan. Tapi kan belum tentu juga cendekiawan yang berakidah dengan kuat. Nah, akidah yang kuat ini ada istilahnya ma'rifatullah, itu tergambar dalam akidah, ketauhidan. Ketauhidan itu juga harus tercermin di dalam ibadah, ibadah tercermin dalam kegiatan muamalah, muamalah tercermin dalam akhlak, dan akhlak itu salah satunya nanti terlihat dalam kegiatan silaturahmi. Jadi kesimpulan saya sebetulnya, makanya saya katakan ini hanya bagian akhir saja. Jadi ketika kita berbicara tentang tentang melahirkan masjid kampus sebagai wadah untuk melahirkan cendekiawan Muslim, kecendekiawanannya bisa diperoleh lah di Unpad sudah. Ya, tetapi bagaimana masjid kampus ini bisa lebih menanamkan nilai-nilai keislaman, terutama akidah, ketauhidan, yang dengan ketauhidan dan akidah itu kemudian tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu sebetulnya pekerjaan kita di Balai Al-Wuhan ini salah satunya adalah tadi Pak Hasbini, bisa nggak kita membuat kurikulum ya yang memperkuat akidah ini dan akidah yang tercermin di dalam kehidupan. Nah, mudah-mudahan belum dicopot itu kaligrafi itu di depan mihrab itu. Saya waktu itu menulis juga yang ditempelkan itu adalah salah satu ayat di Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu merasa takut apabila kemudian hari meninggalkan generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah yang seperti apa? Ya terutama adalah full iman. Jadi walaupun cendekiawan, tapi kalau imannya tidak kuat, maka sebetulnya fenomena korupsi dan yang terjadi di Indonesia ini misalnya sebagai salah satu contoh itu harus menjadi perhatian utama. Jadi kalau menurut saya melahirkan cendekiawan Muslim, melahirkan cendekiawannya biarkan saja di Unpad, ya. Dan rata-rata sudah Muslim, tapi yang paling penting bagaimana kita lebih menanamkan akidah dalam kegiatan sehari-hari, termasuk di dalam kegiatan aktivitas di kampus. Nah ini harus dirancang dengan baik oleh Masjid Raya Universitas Padjadjaran. Nah, saya kira itu aja lah sebagai pengantar diskusi. Jadi sekali lagi saya tidak bicara tentang strategi bagaimana prak-prakan cendekiawan Muslim, tapi yang paling penting tadi bagaimana kita menanamkan akidah yang tercermin di dalam kehidupan sehari-hari, karena kecendekiawanannya sendiri itu sudah terjelma, sudah ada sebetulnya sebagai lulusan. Walaupun sebetulnya di sisi lain kecendekiawanan ini juga harus didorong juga oleh nilai-nilai keagamaan untuk mencapai. Itu saja sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Profesor Kurnia yang sudah memberikan kajiannya ya. Jadi cukup menarik bahwa bagaimana kalau bisa kita ringkas sedikit, ada beberapa poin yang bisa kita jadikan
poin penting gitu, tapi ada poin-poin lain yang memang cukup banyak gitu. Ini yang pertama yaitu bagaimana perilaku tidak jujur ini merebak di mana-mana ya. Bahkan dari pejabat yang katanya beliau-beliau ini mereka adalah lulusan dari universitas gitu, mereka ada seorang cendekiawan juga, tapi tetap memiliki karakter yang merugikan masyarakat gitu. Poin kedua yaitu bagaimana kejujuran itu seharusnya bisa menjadi karakter dari seorang muslim karena sudah tertuang dalam ilmu Al-Quran dan Sunnah ya, bagaimana itu sudah menjadi tuntunan, salah satu tuntunan karakter seorang muslim. Dan poin ketiga yaitu bagaimana kesolehan itu kita bisa memiliki kesolehan spiritual namun juga kesolehan sosial gitu ya. Jadi Bapak Ganjarnya menyebut demikian. Ini dari poin-poin tersebut dan banyak lagi poin-poin yang tidak bisa sampaikan dari banyak yang disampaikan dari Pak Profesor Ganjar tadi. Mungkin untuk ke acara selanjutnya bisa langsung kita mulai yaitu tanya jawab dari para hadirin dari Bapak Ibu. Ya, hadirin yang bisa melihat. Jika ada yang mau bertanya dipersilahkan untuk present ya. Ya baik. Ini ada dari Pak Ahmad Baihaqi. Pada Pak Ahmad Baihaqi dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Prof Ganjar, atur nuhun kesempatannya. Prof mau mengkonfirmasi ya, sekaligus pertanyaan. Dulu saya pernah dengar dari siapa ya? Saya ingat betul kata-kata Prof Tarkus saat itu. Kalau di dunia pendidikan tinggi itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Gitu. Nah ini maknanya gimana, Prof? Jadi kalau salah itu lumrah katanya, tapi kalau bohong tidak boleh. Nah itu mungkin penjabarannya gimana, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kalau salah itu kan ciri manusia sebetulnya. Insani sekali kalau salah. Karena apa yang kita lakukan itu belum tentu semuanya benar. Tapi di kampus itu dengan metodologi, misalnya dengan cara berpikir ilmiah, kita berupaya untuk mencari kebenaran, terutama kebenaran ilmiah. Dan itu juga belum tentu belum tentu bahwa kebenaran itu betul-betul kebenaran hakiki. Nah, jadi betul-betul merupakan kebenaran hakiki. Karena bisa saja metodologinya salah, prosedurnya salah, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Misalnya sekarang soal dokter Terawan misalnya, nah itu juga kan sama juga tuh berbagai pandangan ya, ada pandangan metodologis, pandangan etis dan sebagainya. Jadi kalau salah biasa aja. Mungkin apa yang saya sampaikan juga salah, apa yang teman-teman yang lakukan juga salah gitu. Tapi tidak boleh berbohong. Kalau berbohong ya ini masalah yang lain gitu. Jadi saya kira begitu. Jadi kita boleh salah, bisa salah ya, tapi berupaya untuk tidak salah sebetulnya dengan cara-cara yang logika yang kita bangun. Kemudian ada kisi-kisi keagamaan yang kita miliki. Nah, itu adalah supaya kita terhindar dari kesalahan. Itu tetap ada kisi-kisinya. Kisi-kisi norma, kisi-kisi agama, dan termasuk juga misalnya kisi-kisi metodologi ilmiah, misalnya kalau dalam perguruan di pendidikan tinggi. Nah, tapi kalau bohong sih tidak ada tempat ya, jadi apalagi berbohong soal metodologi dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, atur nuhun. Iya baik, mungkin ada dari yang lain, dari hadirin mana? Ya ini ada Pak Arif SK. Semoga Pak Arif, silakan. Pak Warek. Pak Arif. Benar, Prof Ganjar, hatur nuhun pencerahannya. Ini mempelajari ini karena dunia pendidikan ini menjadi tertantang ya, tadi disampaikan oleh Prof Ganjar. Ini pertanyaan sering disampaikan oleh mahasiswa dan penggiat pendidikan sebetulnya. Sebetulnya menurut Prof Ganjar, apakah ilmu mendahului akhlak atau akhlak mendahului ilmu? Karena kita sering mendapat orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Tapi karena kita mendengar bahwa kadang-kadang prerequisite untuk adanya satu akhlak itu satu ilmu sebetulnya. Jadi kita dengar ada guru besar yang kelakuannya katanya tidak menjadi softis orang berakhlak dan sebagainya. Ini bagaimana beberapa Prof Ganjar begitu? Ini mungkin jadi pencerahan untuk kita semua dalam melakukan proses pendidikan di Unpad. Atau nuhun serta acana Prof. Ya,
begini, agama itu, ya, jadi kalau tadi saya mengatakan intinya itu kan sebetulnya tadi adalah intinya adalah akidah. Nah, jadi kalau berakidah dengan baik, sebetulnya kalau seseorang berakidah dengan baik itu akan tercermin di dalam ibadahnya. Nah, tapi ibadah yang baik itu juga harus tercermin di dalam akhlaknya, dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini yang menjadi persoalan begitu. Jadi sok WA subuh-subuh misalnya bikin pengumuman gitu. Alhamdulillah bangun gitu. Misalnya saya sekarang kurang sholat tahajud gitu misalnya kan itu. Jadi sebetulnya yang perlu dibangun yang pertama itu tadi nilai-nilai akidah itu sebetulnya. Jadi kecendekiawanan itu adalah di satu sisi bahwa dengan akidah, dengan ibadah, dengan akhlak itu menjadi pendorong kita untuk mencari ilmu sebetulnya. Jadi dengan dasar seperti itu, maka ilmu yang kita miliki itu juga karena didasari oleh akidah yang kuat, yang salah satunya tercermin di dalam akhlak, maka sebetulnya apa yang kita lakukan itu bisa lebih bermakna dan tidak keluar dari norma-norma yang berlaku. Nah, jadi kalau saya sih yang pertama di sana dulu lah, selesaikan dulu urusan akidah yang terjelma di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu Gepan sebetulnya kan Islam mengajarkan misalnya carilah ilmu utubul ilmi faridatun ala kulli muslimin anil mahdi lil lahdi. Itu kan mengajarkan bagaimana mencari ilmu. Itu kan etos juga yang dibangun dari akidah sebetulnya. Nah, oleh karena itu tadi ketika diminta untuk membicarakan masjid sebagai cendekiawan muslim, ya, yang paling penting masjid mengajarkan akidah aja yang baik begitu. Sehingga akidah itu nanti tercermin di dalam perilakunya ketika dia sudah lulus, ketika dia sudah cendekiawan, itu terjelma di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi akidah helalah, dan akidah itu salah satu turunannya itu adalah akhlak. Nah, ilmunya apanya? Ilmu akidah bisa diajarkan sih. Ya, paling tidak kalau menurut saya hanya 3 saja sebetulnya. Yang pertama percaya bahwa Allah itu ada, yang kedua bahwa malaikat membawa CCTV itu, yang ketiga percaya kepada hari akhir. Itu ada penekanan yang paling utama. Ya, jadi penekanan yang paling utama itu 3 itu. Jadi kalau kita tidak percaya kepada hari akhir, kan ayat percaya jangan percaya kepada hal-hal yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya atau pernah yang pidato kita nggak tahu, saya lupa. Ya, tapi dia pernah mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita sudah tidak percaya kepada hari akhir, ya berperilaku tadi akhlaknya tidak menggambarkan bahwa kita akan bertemu dengan hari akhir. Dan hari akhir itu dia dikatakan adalah hari keadilan, karena banyak urusan di dunia ini yang tidak adil. Kan raos pisan kan, jadi koruptor, kemudian tertangkap, kemudian pas meninggal hartanya 7 turunan dimakan sama teman-teman, dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Raos pisan itu kalau tidak ada hari akhir. Itu Pak Warek. Ya. Mangga, hatur nuhun Prof. Ganjar, hatur nuhun. Mangga. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya dari Pak Ganjar ya. Mungkin karena waktu juga kita yang sudah sebentar lagi akan berbuka begitu, bisa kita selesaikan sampai sini. Tapi saya minta satu itu aja tantangannya itu, bagaimana tuh pendidikan kita mengembangkan pendidikan itu di masjid harus terstruktur dulu. Di ITB itu latihan mujahid dakwah, kurikulum utamanya adalah kuliah tauhid sebetulnya. Ya, yang dilakukan oleh Bang Imad, kuliah tauhid aja sebetulnya yang paling utama. Nah, mudah-mudahan ini juga merupakan bagian dari kegiatan yang bisa dilakukan di Balai Awuhan ini. Jadi kuliah tauhid itu adalah fondasinya. Kalau yang lain-lain, kalau tauhidnya kuat, ya, maka sebetulnya nanti akan mengikuti. Saya kira itu. Jadi mangga mungkin Pak BKM nanti bisa menyusun ya kegiatan-kegiatan yang untuk memperkuat ketauhidan ini. Siap, Prof. Insya Allah, Prof. Ya. Mangga nuhun. Ya. Sami, Prof.
Oke, baik. Mungkin demikian ya yang bisa disampaikan oleh pada kajian sore kali ini. Karena waktu juga kita sudah menunjukkan berbuka gitu. Kita juga mau berbuka gitu. Dan ini sebenarnya kajian pertama dari kajian tematik di Balik Ahwan ini ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan kita tetap bisa terus semangat menuntut ilmu seperti yang Pak Ganjarnya tadi bilang juga untuk memperkuat akidah, keimanan dan ketakwaan kita begitu ya. Mungkin itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih juga kepada Prof. Ganjar Kurnia yang sudah berkenan untuk menjadi pemateri pada sore kali ini, dan juga teman-teman dan jamaah yang hadir pada kajian sore kali ini. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Nuhun, Prof. Pak Warek. Mangga, atur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujung buka. Assalamualaikum. Pak Kiai, nuhun.